Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aryawa. Teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Semoga kita selalu diberikan kecukupan, selalu diberikan kesehatan, dan cita-cita kita cepat tercapai, apalagi usaha kita semoga cepat sukses. Kali ini di pertemuan kita saya akan membahas tentang reksadana. Mungkin sebagian besar kita sudah sering mendengar apa itu reksadana, tapi mungkin belum tahu tentang apa sih fungsi reksadana itu. Nah, kali ini saya akan mengupas pengertian tentang reksadana. Sebelum kita melakukan hal-hal yang berkaitan tentang reksadana atau persahaman, tentu kita harus belajar. Nah, kali ini saya akan membahasnya, teman-teman. Oke, kita akan membahasnya. Secara umum, reksadana itu terbagi menjadi 4 jenis reksadana. Pertama, pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan reksadana? Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu pertama adalah dana dari masyarakat pemodal, kedua dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan ketiga dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Jadi di sini setelah kita memahami arti dari reksadana itu, ada 3 yang kita bisa simpulkan dari pengertian tersebut. Nah, adapun bentuk kelanjutannya ada jenis-jenisnya. Reksadana itu mempunyai jenis ya, teman-teman. Secara umum jenis reksadana terbagi menjadi 4. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk instrumen investasinya dapat berupa deposito berjangka dan lain-lainnya. Nah, tujuannya untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Risikonya relatif paling rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya. Yang kedua, reksadana pendapatan. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivitasnya dalam bentuk efek uang atau obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Resikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Sedangkan yang ketiga, reksadana campuran. Reksadana campuran adalah jenis reksadana pengalokasian dan investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuan untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Risiko reksadana campuran bersifat moderat dan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Sedangkan yang ketiga, reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivitasnya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang.
resikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang, dan reksadana pendapatan tetap namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang cukup tinggi atau paling tinggi. Keuntungan berinvestasi di reksadana ini adalah yang bisa kita kupas. Investasi reksadana mendatangkan berbagai peluang keuntungan. Investor reksadana terbatas dapat memiliki portofolio aplikasi yang tidak mungkin bisa dimiliki jika investor tersebut tidak mempunyai dana yang besar. Sejumlah produk reksadana baik bisa dibeli baik dengan modal Rp100.000 ataupun minimumnya Rp50.000. Melalui reksadana akan terkumpul dana dalam jumlah besar sehingga manajer investasi dapat melakukan diversifikasi pada produk investasi di pasar modal maupun di pasar uang. Dengan kata lain, investasi dilakukan pada berbagai produk investasi seperti saham, obligasi, deposito, sesuai dengan kebijakan dari masing-masing jenis reksadana yang dikelola. Melalui reksadana pula investor awam sekalipun dapat ikut merasakan manisnya keuntungan berinvestasi di pasar modal. Seperti berinvestasi pada saham, dalam hal menentukan saham-saham yang baik untuk koleksi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Hal tersebut memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus yang tidak semua investor memilikinya. Dengan berinvestasi di reksadana, investor pun tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya, sebab hal tersebut telah ditangani oleh manajer investasi profesional yang sudah berpengalaman dalam hal pengelolaan dana. Adapun di sini resikonya. Resiko dari reksadana itu adapun resiko dari reksadana seperti halnya wadah investasi lainnya. Di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana juga mengandung berbagai peluang resiko. Contohnya, resikonya berkurang nilai unit penyertaan, resiko yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana. Ini dapat meminimalisir oleh manajer investasi selaku pengelola dengan prinsip diversifikasi yang diterapkan. Adapun risiko likuiditas adalah risiko menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar investor reksadana melakukan redemption atau penjualan kembali atau unit-unit yang dimiliki. Kondisi seperti ini dapat berulang yang membuat manajer investasi kesulitan dalam hal menyediakan uang tunai atas remittance tersebut. Nah, di sini ini teman-teman, sebelum berbicara reksadana, kita harus belajar dulu. Karena investasi itu di reksadana itu belum tentu apa yang saya arahkan ini belum tentu sesuai. Nah, di sini nih investor wajib membaca dan memahami proses sebelum memutuskan untuk berinvestasi di reksadana. Jadi di sini ini teman-teman harus belajar dulu sebelum memulai melakukan suatu investasi di reksadana. Jadi teman-teman harus belajar dan terus belajar sebelum melakukan hal sekecil apapun yang berkaitan dengan investasi saham atau reksadana. Oke teman-teman, itu mungkin yang bisa saya berikan sedikit tentang ilmu reksadana. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif yang disampaikan orang-orang yang mau mendapatkan keuntungan dari kita. Oke, salam cerdas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.